Assalamualaikum partner, salam sehat selalu. Bertemu lagi di program Bicara. Saya ingin mengingatkan untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bicara kali ini kita akan membahas mengenai indikasi geografis. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Pak Nabil Baswell. Selamat pagi Pak Nabil. Sehat, pagi Pak Riza, sehat-sehat selalu. Pak Gus, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Mantap. Oke, kalau partner selalu menyimak artikel kami yang membahas bagaimana produsen pisau lipat Victorinox yang menuntut produsen pisau lipat asal Cina karena membuat pisau tiruan lengkap dengan logo dan bendera negara Swiss, itu adalah contoh pelanggaran indikasi geografis. Nah, kalau di Indonesia kita juga punya beragam kopi yang sudah terdaftar indikasi geografisnya. Ada kopi Gayo, Simalungun, Toraja, Tungkal, dan masih banyak lagi. Nah, dari sana kita dapat banyak pertanyaan yang menanyakan apa sih indikasi geografis itu, apa bedanya dengan merek. Nah, langsung simak pembahasannya di Bicara kali ini. Oke, yang pertama, apa itu indikasi geografis? Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Nah, tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut juga dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari huruf-huruf tersebut. Mengapa indikasi geografis perlu didaftarkan? Adakah keuntungannya seperti itu? Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan dan pemanfaatan yang tidak seharusnya ya teman-teman, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Dalam hal ini, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberikan jaminan kualitas produk teman-teman. Boleh sharing Pak Agus terkait dengan pemanfaatan indikasi geografis seperti apa? Nah, banyak sekali manfaatnya nih Pak Riza dan dia Pak Nabil terkait pelindungan indikasi geografis. Yang pertama itu adalah memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan juga proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Kemudian yang kedua itu juga bisa menghindari praktek persaingan curang. Memberikan pelindungan terhadap konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis dan juga menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Seperti itu. Melanjuti Pak Agus nih Pak Riza. Manfaat lainnya adalah membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reproduksi produk. Selanjutnya juga meningkatkan produksi dikarenakan dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk yang berkarakter khas dan unik. Dan yang terakhir adalah reputasi dari suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Sekarang, jika sudah didaftarkan, jangka waktu perlindungannya berapa lama, Pak Rizan? Sama dengan kekayaan intelektual lainnya Pak Nabil, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Untuk indikasi geografis selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada, maka akan terus terlindungi seperti itu Pak Nabil. Oke, noted. Lalu siapa yang bisa mengajukan pendaftaran indikasi geografis kira-kira Pak Agus? Nah, untuk yang siapa yang bisa mengajukan pendaftaran indikasi geografis itu
bahwa dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa permohonan pendaftaran indikasi geografis itu dapat diajukan oleh yang pertama, ada lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri itu Pak Riza, Pak Nabil. Kemudian ada juga pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Kemudian mengapa undang-undang merek dan indikasi geografis dijadikan satu? Apa bedanya Pak Nabil? Jadi Pak Riza, indikasi geografis pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek. Perbedaannya pada indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal satu barang yang didasarkan pada faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Nah, sedangkan merek adalah tanda yang membedakan antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dalam perdagangan. Jadi, baik merek maupun indikasi geografis pada intinya adalah satu tanda yang menunjukkan satu objek dan membedakannya dengan objek lainnya. Untuk itu, baiknya dilindungi secara hukum untuk merek dan juga indikasi geografisnya nih partner. Tadi kan dibahas tentang perlindungannya ya Pak Nabil, Pak Riza. Maka pasti timbullah hak gitu, apalagi jika sudah terdaftar. Nah sekarang bagaimana jika ada pelanggaran nih? Bagaimana penyelesaiannya terhadap pelanggaran tersebut Pak Riza, mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Agus. Pelanggaran terhadap hak atas indikasi geografis dapat diselesaikan secara perdata, teman-teman, dan pidana tentunya. Secara perdata, pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, seperti itu Pak Agus. Gugatan ganti rugi dapat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan. Untuk pidananya Pak Riza dan Pak Agus, pihak yang merasa dirugikan bukan hanya dapat mengajukan gugatan, tapi juga dapat melaporkan pelanggar tersebut kepada pihak kepolisian atau PPNS di DJKI. Oke. Berarti jelas ya seperti itu ya, bisa dilaporkan, bisa ditindak secara pidana maupun perdata berarti ya. Benar Pak Agus. Oke. Nah kira-kira bisa nggak dikasih contoh nih bapak-bapak, kira-kira contoh atau isu yang terkenal terkait merek dan indikasi geografi itu yang seperti apa gitu? Mungkin salah satu dari yang terkenal ya Pak ya, adalah isu dari kopi Gayo. Nah kita kan tahu nih kopi Arabica Gayo berasal dari Gayo, Sumatera Utara. Ya. Tapi dari zaman Belanda kopi ini belum memiliki perlindungan hukum bagi para petani di Gayo. Oleh karena itu banyak kopi dengan nama kopi Gayo digunakan oleh perusahaan dan pedagang negara lain untuk kepentingan komersial. Oke. Nah, saya tambahkan juga Pak Nabil, perusahaan Belanda itu European Coffee BV melalui Holland Coffee itu mendaftarkan nama Gayo sebagai merek dagang kopi mereka di Belanda, yaitu Gayo Mountain Coffee. Sedangkan kopi Arabica Gayo akhirnya resmi didaftarkan dengan perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Itu yang satu merek, yang satu indikasi geografis. Nah, kan sudah umum nih Pak Riza, Pak Agus, kalau di Belanda itu tidak memiliki kebun kopi Arabica Gayo, sehingga perlindungan berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Gayo dari Indonesia, Sumatera Utara ya, Indonesia. Nah, seperti itu Parnas ya. Jadi adanya produk-produk unggulan daerah itu mempunyai arti penting bagi kemajuan perekonomian daerah tersebut. Khususnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, maka keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik dari lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya. Disinilah pentingnya makna perlindungan indikasi geografis untuk suatu produk unggulan daerah yang menurut undang-undang dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya. Ya, perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen
karena memberikan kualitas produk seperti itu. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung di program Bicara kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua terkait dengan pembahasan indikasi geografis kali ini. Terima kasih untuk Pak Nabil juga. Terima kasih Pak Riza, Pak Agus. Terima kasih untuk Pak Agus juga. Terima kasih, terima thank you. kasih, Pak. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk komen, like, and subscribe di channel YouTube Ambadar. Sampai jumpa di program Bicara selanjutnya.